bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sonia Lai Angelina Dahi, mahasiswi di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan di bawah bimbingan Bapak Makruf Wicaksono dan Ibu Herawati dalam mata kuliah Media Penyuluhan Pertanian. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan materi suluhan saya mengenai penerapan sistem tanam jajar legowo 41 pada tanaman padi sawah. Sesuai dengan identifikasi potensi wilayah yang saya lakukan di desa tempat saya melakukan pendampingan selama COVID-19, saya menemukan suatu masalah bahwa petani belum mau menerapkan sistem tanam jajar legowo 41 pada tanaman padi sawah sebanyak 32 orang, atau dalam bentuk persennya sebanyak 53%. Sebelum memberikan materi suluhan, maka saya sudah menentukan karakteristik sasaran antara lain petani berumur di atas 45 tahun dengan jumlah sebanyak 32 orang yang memiliki jenjang pendidikan SD sampai SMP, dan tahapan adopsi yang saya pilih adalah sadar. Mengapa saya memulainya dengan tahapan adopsi sadar? Karena saya ingin membuka mindset petani dan membuat petani sadar bahwa lebih menguntungkan menggunakan sistem tanam jajar legowo 41 dibandingkan dengan sistem tanam tegel konvensional. Adapun tujuan penyuluhan saya adalah mengubah sikap petani dalam penerapan sistem tanam jajar legowo 41 pada tanaman padi sawah. Jadi tujuan utama saya dalam penyuluhan ini adalah mengubah sikap sesuai dengan masalah yang saya temui dalam identifikasi potensi wilayah yang dimana petani masih belum mau. Jadi ini menyangkut sikap petani yang memang masih belum mau menerapkan sistem tanam jajar legowo 41. Untuk menggugah kesadaran petani, maka saya akan memberikan pesan dalam bidang ekonomi mengenai perbandingan hasil panen padi sawah dengan menerapkan sistem tanam tradisional dengan penerapan sistem tanam jajar legowo 41 pada tanaman padi sawah. Dalam pesan ini saya akan memberikan perbandingan bahwa hasil produktivitas dengan menggunakan sistem jajar legowo 41 lebih banyak hasilnya daripada sistem tanam tradisional. Adapun metode penyuluhan yang saya pilih adalah ceramah dan demonstrasi plot atau demplot. Mengapa saya memilih metode penyuluhan ceramah dan demplot? Karena menurut saya ceramah akan lebih efektif jika didampingi dengan demonstrasi plot yang secara langsung memberikan contoh kepada para petani bahwa seperti apa penanaman sistem tanam jajar legowo dan nantinya akan melihat hasil panennya langsung. LPM dan sinopsis. Adapun isi LPM atau lembar persiapan penyuluhan saya antara lain judul Penerapan Sistem Tanam Jajar Legowo 41 pada Tanaman Padi Sawah. Tujuannya mengubah sikap petani dalam penerapan sistem tanam jajar legowo 41 pada tanaman padi sawah. Metode yang saya gunakan ceramah dan demonstrasi plot. Medianya benda sesungguhnya dan slide film dengan durasi waktu selama 75 menit dan sasarannya adalah kelompok tani maju bersama. Pokok kegiatan penyuluhan saya terdiri atas 4 kegiatan. Yang pertama, pendahuluan. Dengan uraian kegiatan, memberikan salam pembuka dan penjelasan tujuan dengan durasi waktu 10 menit. Pokok kegiatan kedua yaitu isi atau materi, yang isinya menjelaskan sistem tanam jajar legowo beserta keunggulannya dibandingkan dengan sistem tanam tradisional. Kegiatan ini berlangsung selama 15 menit. Pokok kegiatan ketiga yaitu penerapan materi, yang dimana melakukan praktek penanaman padi sawah dengan menerapkan sistem tanam jajar legowo 41
dengan durasi waktu sekitar 40 menit. Dan yang terakhir adalah penutup, yang isinya penarikan kesimpulan hasil penyuluhan serta memberikan salam penutup yang berdurasi sekitar 10 menit. Sinopsis. Sistem tanam jajar legowo 41. Kata legowo berasal dari bahasa Jawa Banyumas yang artinya lego sama dengan luas dan dowo sama dengan memanjang. Adapun prinsip dari sistem tanam jajar legowo adalah meningkatkan populasi tanaman dengan mengatur jarak tanam sehingga pertanaman akan memiliki barisan tanaman yang diselingi oleh barisan kosong di mana jarak tanam pada barisan pinggir setengah kali jarak tanam antar barisan. Sistem tanam jajar legowo merupakan salah satu rekomendasi yang terdapat dalam paket anjuran pengelolaan tanaman terpadu. Jadi, sistem tanam jajar legowo ini adalah suatu upaya untuk memanipulasi lokasi pertanaman sehingga akan menghasilkan jumlah hasil produksi dan kualitas gabah yang lebih tinggi. Mengapa demikian? Karena tanaman yang berada di pinggir akan memperoleh intensitas sinar matahari yang lebih banyak atau efek tanaman pinggir. Inilah yang menyebabkan penggunaan sistem tanam jajar legowo 41 akan meningkatkan hasil produktivitas dibandingkan dengan sistem tanam tegel konvensional atau sistem tanam tradisional. Ada beberapa keuntungan menggunakan sistem tanam jajar legowo 41. Yang pertama, tentunya akan menambah populasi tanaman padi sekitar 30%. Yang diharapkan akan meningkat secara makro maupun mikro. Dan kedua, dengan adanya barisan kosong akan mempermudah pelaksanaan pemeliharaan, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit tanaman, yaitu dilakukan melalui barisan kosong atau lorong. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan serangan hama dan penyakit, terutama hama tikus. Nah, pada lahan yang relatif terbuka, hama tikus kurang suka tinggal di dalamnya, dan dengan lahan yang relatif terbuka, kelembaban juga akan menjadi lebih rendah, sehingga perkembangan penyakit dapat ditekan. Keuntungan yang keempat adalah menghemat pupuk, karena yang dipupuk hanya bagian tanaman dalam barisan. Dan keuntungan yang terakhir adalah dengan penerapan sistem tanam jajar legowo 41 ini, akan menambah kemungkinan barisan tanaman untuk mengalami efek tanaman pinggiran dengan memanfaatkan sinar matahari secara optimal bagi tanaman yang berada pada barisan pinggir. Semakin banyak intensitas sinar matahari yang mengenai tanaman, maka proses metabolisme, terutama fotosintesis tanaman yang terjadi di daun akan semakin tinggi, sehingga akan didapatkan kualitas tanaman yang baik ditinjau dari segi pertumbuhan dan hasil. Cara penerapan sistem tanam jajar legowo 41. Adapun cara penanaman menggunakan sistem tanam jajar legowo 41, yakni di mana setiap 4 baris tanaman diselingi oleh satu barisan kosong yang memiliki jarak 2 kali dari jarak tanaman antar barisan. Dengan sistem legowo seperti ini, maka setiap barisan tanaman ke-1 dan ke-4 akan termodifikasi menjadi tanaman pinggir yang diharapkan dapat memperoleh hasil tinggi dari adanya efek tanaman pinggir. Prinsip penambahan jumlah populasi tanaman dilakukan dengan cara menanam pada setiap barisan pinggir atau baris ke-1 dan ke-4 dengan jarak tanam setengah dari jarak tanam antar barisan. Dengan demikian, jarak tanam pada sistem tanam jajar legowo 41 adalah 20 cm, yaitu antar barisan dan pada barisan tengah, kali 10 cm atau barisan pinggir, kali 40 cm atau barisan kosong. Yang lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar di bawah ini. Ini adalah sistem tanam jajar legowo 41.
Jadi kira-kira seperti inilah sistem penanaman menggunakan sistem tanam jajar legowo yang akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Media terpilih yang saya gunakan adalah benda sesungguhnya, yakni benih padi unggul bersertifikat, sekaligus penggunaan lahan sawah percontohan yang sesuai dengan syarat demonstrasi plot. Lalu kemudian penggunaan slide film. Tentunya setiap menggunakan media akan ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari media yang saya gunakan adalah dari segi benda sesungguhnya, yaitu dapat dilihat, dapat diraba, dan dapat dipraktekkan secara langsung. Dari segi slide film, maka dapat dilihat serta dapat menggugah minat dengan adanya testimoni yang ditampilkan. Namun kelemahannya adalah menyita waktu yang cukup lama untuk memberikan ceramah maupun pengaplikasiannya. Sekian presentasi saya mengenai penerapan sistem tanam jajar legowo 41 pada tanaman padi sawah. Jika ada salah kata maupun isi dari presentasi saya yang masih kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.